Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali sobat pemustaka dengan saya Nurhayati, Pustakawan dan Muhammadiyah Sidoarjo. Kembali kita berbincang mengenai buku ajar dan termasuk kemudian riset-riset dari para dosen-dosen kita yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Di sini kita akan jumpa dengan Bu Lina. Iya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur. Boleh kita perkenalan dulu, Bu Lina bisa memperkenalkan diri, jenengan mengajar di prodi mana dengan keahlian bidang apa? Baik, terima kasih Bu Nur. Saya Khairunisa Aulinah gitu ya, dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Oke. Bu Lina termasuk salah satu jajaran dosen kita yang sudah senior nggih, sudah lama juga mengabdi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Maka kemudian kalian beliau berkaitan dengan masalah pendidikan anak usia dini, saya pikir cukup mumpuni ya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada kali hari ini. Tema pertama kita berbicara mengenai metodologi pengembangan motorik halus pada anak usia dini, Ibu. Betul. Bicara mengenai sebelum kita bicara lanjut mengenai apa itu sih pengembangan motorik halus pada anak usia dini, kita ingin mengenal lebih lanjut. Pada dasarnya ketika Anda membuat buku ajar ini itu lahir dari keprihatinan lahir dari apa sih, Bu? Ada keprihatinan-kah? Karena memang saya juga mengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran motorik halus untuk anak usia dini gitu ya. Jadi buku ini menjadi bahan juga untuk mahasiswa bagaimana mereka dapat memahami apa itu motorik halus, kemudian bagaimana cara menstimulasi motorik halus untuk anak usia dini, dan juga di dalam buku ini juga membahas bagaimana beberapa hal-hal yang contoh gangguan-gangguan motorik halus yang ada pada anak usia dini, sehingga dengan adanya buku ini nanti diharapkan memang di samping untuk pegangan mahasiswa dalam perkuliahan, tapi juga sebenarnya bisa untuk guru-guru pendidikan anak usia dini atau guru-guru PAUD itu menjadi wacana untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah gitu. Oke, berbicara mengenai perkembangan motorik halus pada anak usia dini, itu seberapa urgensinya, Bu, untuk penerapannya di lapangan? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong di pendidikan anak usia dini itu kan ada 5 aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah motorik. Kalau kita melihat di masyarakat kita, seakan-akan motorik itu nggak penting gitu ya. Anak dianggap pinter itu ketika anak mampu untuk membaca, anak mampu untuk berhitung, ketika anak pandai berhitung gitu masih kecil, wow anak ini pinter sekali gitu ya. Tapi ketika anak ini mampu untuk melompat, anak ini mampu berjalan cepat, dianggap anak-anak yang nakal gitu ya, anak-anak yang banyak gerak, anak-anak yang gak anteng. Padahal sebenarnya anak-anak ini dengan aktivitas motoriknya itu mereka sedang berproses untuk membantu proses berpikirnya mereka, sehingga sangat penting untuk anak-anak mampu di bidang motoriknya ini distimulasi sejak dini, sehingga ketika motorik halusnya bagus, maka ini akan mensupport aspek-aspek perkembangan yang lainnya itu. Seperti itu. Terus kemudian metodologi apa aja yang kemudian perlu dipergunakan untuk dalam penerapannya, untuk aplikasi di lapangan dalam pengembangan motorik halus ini semakin kemudian bagus bagi anak-anak kita itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mahasiswa atau guru ini harus tahu dulu apa sih itu motorik, gitu ya. Ketika orang tua atau mahasiswa itu tahu motorik, maka mereka akan memahami ruang lingkup motorik ini, kemudian mereka akan dapat menstimulasi perkembangan motorik anak ini sesuai dengan tahap usianya. Gitu ya. Karena tahap perkembangan motorik untuk anak usia 5-6 tentu sangat berbeda ketika anak-anak ini masih usia 2 atau 3 tahun seperti itu ya. Jadi di dalam buku ini pun dibahas bagaimana proses untuk menstimulasi perkembangan anak step by step, sesuai dengan tahap usianya itu. Mulai dari umur berapa, Bu, biasanya? Mulai 0 tahun. Mulai 0 tahun itu sampai umur berapa biasanya untuk perkembangan maksimalnya?
Kalau untuk di buku ini itu memang khusus untuk di PAUD ya, 0 sampai 6 tahun. Di TK lah istilahnya seperti itu. Yeah. Terus kemudian untuk mengenai motorik halus ini ada kendala nggak di lapangan dalam proses pengembangannya itu? Pengembangan motorik halus anak ini itu. Iya. Apa saja? Oke. Seperti yang saya tadi sampaikan gitu ya, ada motorik. Ketika di motorik itu ada motorik kasar, ada motorik halus gitu ya. Hanya di buku ini memang kita fokus di motorik halusnya. Kendalanya apa ketika kita di motorik halus? Memang kegiatan motorik halus itu kan mengaktifkan otot-otot kecil. Ya, utamanya itu di area ini, jari-jari tangan gitu ya, di jari-jari tangan. Kemudian kendalanya apa? Ini yang jarang sekali terstimulasi. Padahal ini sebagai dasar untuk di akademiknya anak-anak, terutama untuk menulis. Ketika mereka masuk pada pendidikan formal, itu kan dituntut untuk menulis. Kemudian mereka dituntut untuk dekat dengan buku. Ketika membuka dan menutup buku, itu kan juga harus dengan kekuatan jari-jari tangan ini. Di motorik halus itu sebenarnya kita dalam rangka menstimulasi motorik ini, jari-jari tangannya ini dengan berbagai aktivitas seperti menjepit, mewarnai, menggambar dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari untuk menstimulasi motorik halus ini. Ketika motorik halus ini kuat, utamanya di 3 jari ini. Dasar untuk anak mampu menulis ini kan 3 jari ini ya. Kalau anak-anak saat ini itu kan sangat sangat minim stimulasi motorik halusnya, beda dengan zaman saya ya. Kalau zaman saya itu kan biasa terlibat dengan aktivitas kegiatan orang tua ya. Entah itu ikut petan-petan, tahu petan-petan Mbak Nur? Atau main-mainnya di tanah-tanah gitu kan sudah biasa kalau anak dulu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan awas kotor gitu ya. Kemudian awas bahaya, main gunting aja beberapa keluarga ndak bolehin kan anak-anak main gunting gitu ya. Padahal ketika anak-anak bermain menggunakan gunting, ini kan kekuatan motorik halus anak. Mungkin kita semua sama-sama punya tangan 2, punya jari 10, tapi kekuatannya pasti berbeda. Mungkin Mbak Nur sama saya kekuatan jarinya lebih terampil Mbak Nur, karena mungkin Mbak Nur sering terstimulasi motorik halusnya ketika kecil. Tapi untuk saya mungkin karena banyaknya dulu tidak terstimulasi dengan optimal, ya mungkin beda gitu ya. Nah ini yang kita usahakan, aktivitas-aktivitas anak-anak sehingga memaksimalkan motorik halusnya anak-anak. Ketika nanti mereka masuk di kelas formal, di akademik mereka, ketika menulis mereka tidak ada lagi kata Bu Guru aku capek. Ketika disuruh menulis beberapa paragraf saja capek Bu Guru, aku nggak mau neruskan dan sebagainya. Ya ini karena jari-jarinya, terutama 3 jari ini yang tidak kuat. Gitu. Dalam buku ini kalau boleh tahu, maka kemudian berapa persen Anda berbicara mengenai teori dan berapa persen itu dalam konteks prakteknya itu? Teorinya tidak lebih dari 40% ya. Di situ ada instruksi-instruksi bagaimana kita membuat kegiatan stimulasi, kemudian juga instruksi untuk mereka untuk dipraktekkan di lapangan seperti itu. Kemudian untuk perspektif teoritis ya, buku ini tuh memposisikan pengembangan motorik halus ini dalam perkembangan anak secara holistik itu seperti apa dalam keseluruhan dunia pendidikan kita gitu loh. Kalau kita ngomong bagaimana posisi buku ini gitu ya, kalau untuk di bidang pendidikan anak usia dini ini memang sangat urgent. Gitu ya, karena motorik itu salah satu bagian dari aspek perkembangan yang harus dikembangkan sejak dini seperti itu, sehingga adanya buku ini mampu mensupport mengoptimalkan
perkembangan anak usia dini sejak dini gitu ya. Se-urgent apa Ibu? Jadi apakah memang harus diperkenalan mulai dari tahap awal kalau gitu ya? Iya, betul. Sama posisinya dengan ketika kita menstimulasi kognitif, bahasa dan yang lainnya itu. Ini yang sekarang lebih termarginalkan ya, kayaknya motorik itu apa sih gitu. Paham, karena kemudian apalagi dengan perkembangan teknologi, banyak orang tua yang kemudian anak itu sudah terstimulasi dengan menggunakan gadget. Betul. Gitu loh. Iya. Dalam praktek lapangannya seperti apa nanti apakah kemudian ini berpengaruh tidak dalam proses pengembangan motorik halus buat anak-anak itu? Sangat berpengaruh, karena ketika kita ngomong gadget, anak-anak kan hanya sebenarnya gadget juga butuh kemampuan motorik halus loh. Ketika scroll gini scroll ini juga cuma yang terstimulasi kan cuma satu jari, maksimal 2 ini loh, jempol sama telunjuk gitu. Jadi ya. Padahal ketika kita ngomong motorik halus ya ini semuanya secara keseluruhan sehingga memang banyak akhirnya dampaknya memang ya tadi yang saya sampaikan, ketika mereka ada di sekolah, ketika mewarnai atau menulis, mereka tidak siap jari-jarinya sehingga mengeluh capek, kemudian tidak terampil untuk nulis pun sudah ndak secantik kita ya huruf-hurufnya dulu ya. Kalau zaman kita itu kan api-apian tulisan gitu ya. Kalau sekarang itu kan anak-anak itu agak coret-coret gitu. Jadi agak bingung juga ketika dibaca karena memang motorik halusnya tidak terstimulasi dengan baik dan benar itu tadi. Terus kemudian sejauh mana validitas dan relevansinya Bu metode ini ditawarkan untuk konteks PAUD di Indonesia? Ini sesuai dengan untuk yang di buku ini memang kita sudah menyesuaikan dengan RPS karena ini buku ajar ya. Kita harus menyesuaikan dengan runtut RPS karena ini akan mendukung kegiatan perkuliahan. Jadi memang sesuai dengan RPS khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Seperti itu sih Bu Nur. Sehingga memang untuk seberapa validnya ya, karena di buku ini memang didukung dari beberapa referensi yang akurat gitu ya, dari buku-buku baik nasional maupun internasional, kemudian juga didukung dari hasil beberapa riset atau penelitian baik dalam maupun di luar negeri seperti itu. Insya Allah jadi memang bisa dipertanggungjawabkan lah isinya seperti itu. Jadi buku kita yang kita bahas kali ini kemudian memang sangat urgent Bu ya, dalam konteks pengembangan pendidikan anak usia dini, terutama kemudian pengembangan motorik halus anak itu sendiri. Terus kemudian kita balik lagi Bu, bicara mengenai indikator asesmennya untuk perkembangan motorik halus itu kemudian dirumuskan seperti apa? Untuk kapan anak dikatakan motorik halusnya bagus gitu ya, kita merujuk kalau di Indonesia itu ada Permen 146137. Itu yang di dalam situ ada indikator-indikator kemampuan motorik halus per usia. Karena ketika kita ngomong motorik halus itu tidak disamaratakan setiap usia gitu ya. Kalau untuk anak 0 sampai 1 tahun itu mereka bisa membuka dan menutup jari, ini sudah cukup gitu ya. Tapi untuk anak usia 5 sampai 6 ketika mereka mampu menjepit, kemudian ketika mereka mampu menggenggam dengan kuat, mampu menulis dengan goresannya kuat, tegas, itu sudah menjadi indikatornya gitu ya. Jadi balik lagi mengikuti Permen 146137 itu. Terus kemudian untuk prakteknya, bagaimana kemudian pendidik dapat menerapkan ini ya, prinsip diferensiasi pembelajaran untuk anak itu dengan variasi kemampuan motorik halus? Betul ya. Di buku ini itu ada kalau untuk dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan stimulasi motorik halus. Contohnya di situ ada meronce. Ketika anak-anak kegiatan meronce ini kan ada beberapa tahapan. Ada 5 tahapan meronce itu, di mana anak hanya
memasukkan dan mengeluarkan ini marjannya, kemudian sampai pada meruncing berpola. Jadi kemudian bagaimana diferensiasinya? Masing-masing anak punya tahapan ini sendiri-sendiri. Dalam satu kelas kita tidak bisa menyamakan antara si A dan si B pada tahapan yang sama. Maka buku ini sangat efektif ketika dapat difahami oleh mahasiswa atau guru untuk melihat, oh si A ini masih pada tahap meruncing 3, si B sudah tahap 4, bahkan mungkin si E masih 1, masih memasukkan dan mengeluarkan saja, seperti itu. Jadi pada dasarnya buku ini merupakan hasil dari observasi Anda dalam keseharian atau pribadi? Ada beberapa penelitian yang sudah saya lakukan juga terkait tentang pengembangan motorik halus ini. Kemudian kita juga melihat observasi di lapangan, karena memang mahasiswa kita kan juga banyak yang guru ya. Mereka juga ikut membantu untuk mengumpulkan data-data apa sih kendala yang ada di lapangan. Nah, itu yang kami masukkan di buku ini di bab terkait tentang gangguan motorik halus. Seperti itu. Jadi berapa lama kok boleh tahu hasil observasi Anda ini? Lama ya, karena bertahap itu, karena bertahap ya, kurang lebih 1 sampai 2 semester awal itu. Berarti sekitar 1 tahun ya penuh Anda kemudian melakukan proses observasi secara penuh berkaitan dengan perkembangan motorik anak. Sebagai penutup dari kemudian pada dasarnya kontribusi seperti apa yang Anda harapkan dengan kehadiran buku ini untuk pengembangan keilmuan PAUD dan terutama untuk dunia pendidikan untuk selanjutnya? Harapannya adanya buku ini sebagai istilahnya tambahan gitu ya, untuk menjadi referensi baik untuk mahasiswa maupun guru-guru PAUD yang ada di Sidoarjo mungkin khususnya, dan juga untuk yang lainnya, karena beberapa kali saya juga ada yang email Bu Nur untuk tanya apakah ada ini hardnya gitu ya, karena kita kan tidak menyiapkan hard itu kita hanya menyiapkan soft copy-nya untuk di dalam juga mereka lihatnya di Google Scholar ada itu gitu ya. Harapannya memang ini menjadi acuan untuk di dunia pendidikan anak usia dini khususnya, karena sesungguhnya anak yang terampil itu karena anak-anak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Ketika anak-anak itu tidak diberi kesempatan, maka akan hilang keterampilan-keterampilan yang harusnya mereka miliki ini. Sehingga dengan adanya buku ini diharapkan memang guru maupun orang tua bisa menambah referensi dari apa yang ada di dalam ini untuk diimplementasikan baik di rumah maupun di sekolahan, seperti itu, untuk memaksimalkan perkembangan anak-anak sih. Dari hasil pembicaraan kita tadi Bu ya, jadi kemudian kita melihat bahwa perkembangan motorik halus pada anak itu ternyata sangat penting sekali dan posisinya sangat urgent ya, terutama pada saat ini ya. Betul. Karena kemudian kita melihat bahwa ternyata ada mungkin proses setback ya, jadi dalam pengembangan motorik halus pada anak karena satu dan berbagai hal yang menyebabkan terjadinya kemunduran tersebut. Buku ini hadir untuk kita semua Ibu ya, sebagai bagian dari memperkaya khasanah dunia keilmuan, terutama untuk pendidikan anak usia dini. Jadi saya rasa sangat penting sekali ya kehadiran buku ini. Jadi untuk Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa semua yang terutama terjun langsung dalam dunia pendidikan kita ya, dunia pendidikan anak-anak usia dini terutama ya, maka kemudian kehadiran bukunya punya Bu Lina ini saya pikir sangat penting dan saya promosikan untuk diakses nggih. Jadi monggo bisa buku ini bisa diakses di perpustakaan Umsida. Jadi kita sediakan juga kemudian berbagai macam buku yang ada yang memang berguna untuk pengembangan khasanah dunia pendidikan kita. Dan termasuk bukunya Bu Lina ini salah satu buku yang penting dan urgen saya pikir, yang kemudian
ini saya kemudian perkenalkan lagi supaya banyak dari teman-teman dan Bapak Ibu semua yang bisa mengakses buku ini. Monggo bisa diakses bukunya Bu Lina ini yang berkaitan dengan perkembangan motorik halus pada anak di library.umsida.ic.id. Oke, terima kasih buat Bu Lina. Sama-sama. Kemudian buat kru-krunya juga untuk acara podcast hari ini. Dan buat pemirsa, terima kasih banyak juga telah hadir melihat kita semua nggih, berbicara lebih banyak gitu ya. Sekitar 20 menitan ini nggih mengenai perkembangan motor halus pada anak-anak semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.